Dan ada juga proses produksi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi kebutuhan. Perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil fungsi hias, yaitu untuk penghias. Sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai kebutuhan. 2. Kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan modifikasi bahan dan teknik. Para perajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Cara seperti ini dinilai berhasil untuk dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk yang dimaksud. 1. Tapestri. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak 500 SM, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya menyebar ke Eropa dan Asia, terutama India, Turki, dan Cina. Oleh sebab itu, wilayah itu sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil permadani yang mendunia, baik dikerjakan dengan manual, keterampilan tangan maupun dengan mesin. A. Bahan pembuatan hiasan tapestri. Bahan yang digunakan untuk membuat hiasan tapestri sebagai berikut. Benang tipis untuk lungsi, benang tebal untuk pakan. B. Alat pembuatan hiasan tapestri. Alat yang digunakan dalam pembuatan hiasan tapestri sebagai berikut. Kayu spandram yang diberi paku untuk benang lungsi, batang kayu. Bentuk batang kayu menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Dalam tenun atau anyaman memiliki dua susunan benang, yaitu benang lungsi yang dirakit sebagai dasar bidang tenunan atau anyaman, dan pakan sebagai pembuat warna atau motif terstruktur. C. Proses pembuatan tapestri. Pada tahap proses pembuatan kali ini disajikan pembuatan hiasan tenun sederhana. 2. Batik. Sejak masa lalu Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Kegiatan merintang warna ini sudah dilakukan oleh manusia purba. Dari teknik perintangan warna tersebut, sejak dahulu pula masyarakat Indonesia telah mengenal kain jumputan atau ikat pelangi atau sarirang atau ikat celop atau tidai. Pada batik terdapat gerak ragam hias yang beraneka rupa. Ragam hias batik merupakan ekspresi yang menyiapkan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Ragam hias diciptakan atas dasar imajinasi perorangan atau kelompok, berdasarkan wilayah penyebaran motif pada kain batik, dan dilihat juga dari periode perkembangan batik di Indonesia. Batik dapat dibagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman atau sering disebut dengan klasik, dan batik pesisir. Kedua istilah batik ini tidak hanya berlaku pada masa dahulu, tetapi berlangsung hingga saat ini. A. Batik pedalaman atau klasik. Batik pedalaman adalah pengategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman. Selain itu, juga tidak sembarangan orang dapat melihat proses pembatikan, sehingga jarang dijumpai di lingkungan masyarakat luas. B. Batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar
Benteng keraton. Sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Selain itu, adanya pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha. Hal ini menyebabkan batik tumbuh dengan berbagai corak yang beraneka. 3. Sulam. Kegiatan menyulam sudah sejak lama dikenal dalam kehidupan manusia. Bahkan, usia sulaman bisa dikatakan sama dengan ditemukannya pakaian, yaitu sejak ribuan tahun silam. Sulam biasanya disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Pada masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Sumatera Barat, sulaman telah mempengaruhi kehidupan masyarakat kaum perempuan. Beberapa jenis sulaman yang berkembang kini sebagai berikut. A. Sulaman kepala peniti. B. Sulam bayang. C. Sulam rendah bangku. D. Sulam pita. Jenis-jenis sulam yang masih dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat Sumatera Barat adalah jenis sulam kepala peniti, sulam bayang, dan sulam rendah bangku. Sedangkan sulam rajut dan sulam pita banyak dilakukan orang di beberapa daerah lain, termasuk masyarakat Jakarta. 4. Jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Menjahit selalu dikatakan identik dengan pekerjaan perempuan, padahal menjahit banyak juga diminati oleh kaum pria, karena menjahit merupakan kegiatan yang mengasihkan. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan gunting kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan. Teknik sulam yang menggunakan tusuk dan feston. Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda, sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Pada mulanya masyarakat kita mengenal teknik aplikasi dari bangsa Cina. Adapun jenis-jenis jahit aplikasi terdiri dari A. Jahit aplikasi standar atau online. Jahit aplikasi standar atau online adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam. B. Jahit aplikasi pada potongan sisip atau inlay. Jahit aplikasi potongan sisip adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambar motif sesuai dengan rencana. C. Jahit aplikasi pada potong motif. Jahit aplikasi potong motif adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain, kemudian ditempel pada permukaan kain. E. Jahit aplikasi pengisian. Jahit aplikasi dengan pengisian adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual atau mesin. D. Kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi kerajinan dari bahan limbah organik, yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang, yang mudah dibawa. Prinsip desain berkelanjutan, tetap terus menjaga prioritas. Meskipun yang dibuat adalah kemasan, perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Dengan demikian, penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat. Dan E. Contoh proyek kerajinan tekstil. Contoh proyek merupakan bagian penting yang dapat membuat tugas individu.
Kamu dapat memilih jenis pembuatan kerajinan tekstil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perhatikan potensi wilayah dalam menentukan karya yang akan dibuat. Lanjut, berikut 3 contoh soal. 1. Apakah yang dimaksud dengan unsur hiasan atau ornamen? 2. Apakah yang dimaksud struktural teknik? 3. Apakah yang dimaksud dekoratif teknik? Sekian dari saya, terima kasih dan Om Santi 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 Om.